Hai semuanya, kenalin nama aku Jessica Halim dengan NIM 31202210. Aku adalah mahasiswa dari UKRIDA. Di sini aku akan membahas salah satu topik dari manajemen jasa. Yang pertama, topik yang pengen aku angkat itu adalah complaining handling and service recovery. Yang dimana adalah bagaimana cara perusahaan mengubah komplain menjadi loyalitas, atau gimana sih cara perusahaan menangani keluhan dan memulihkan layanan sehingga pelanggannya itu tetap loyal. Nah, di sini kita akan masuk ke segmen 1. Nah, di segmen 1 ini tuh kenapa sih pelanggan itu komplain? Nah, menurut buku The Essentials of Service Marketing, ketika pelanggan kecewa, mereka tuh punya 3 pilihan. Yang pertama itu ada public action, yang dimana mereka tuh langsung komplain secara terang-terangan ke perusahaan. Lalu yang kedua ada private action, di mana mereka tuh pindah ke kompetitor, tapi mereka tuh keluhin nih tentang produk atau layanan kita. Lalu ada yang namanya ketiga itu adalah no action, yang dimana pelanggan kita tuh diem-diem dan nggak pernah balik lagi nih ke kita, atau nggak pernah gunain produk kita ataupun layanan kita lagi. Nah, ini tuh yang paling bahaya karena perusahaan jadi nggak tahu nih di mana nih titik kekecewaan si pelanggan itu. Lalu ada contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya itu, bayangin kamu pesan makanan lewat suatu aplikasi. Terus drivernya salah nih ambil makanan. Terus makanan yang datang pasti nggak sesuai dong, kayak gitu. Nah, pilihan kamu kan pasti yang pertama nih, yang paling lumrahnya itu adalah kamu chat customer service. Terus habis itu kalau nggak chat customer service, kamu pasti pilih yang kedua, pindah ke aplikasi lain, atau kamu diem-diem nggak mau pakai aplikasi itu lagi dan nggak order pesanan dari resto itu lagi, kayak gitu. Terus itu tuh contoh nyata nih dari customer complaining behavior. Nah, di sini kita masuk ke segmen kedua. Apa sih yang pelanggan harapin dari recovery kita? Nah, di dalam buku itu, pelanggan itu menginginkan keadilan dalam 3 bentuk. Yang pertama itu ada procedural justice atau keadilan proses. Pelanggan tuh pasti pengen prosesnya itu mudah dan cepat. Komplainannya itu ditangani dengan mudah dan cepat. Contohnya itu misalkan kayak Tokopedia, Shopee, di mana mereka tuh ada fitur ajukan pengembalian barang. Nah, itu merupakan salah satu fitur yang cukup gampang dan sangat mudah. Dimana kita tinggal cukup upload foto, tulis alasan, klik submit. Habis itu udah deh, tanpa harus kita tuh telepon CS panjang-panjang jelasin masalah kita apa, bla 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 kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada interactional justice, yang dimana itu adalah keadilan interaksi. Gimana sih cara CS tuh memperlakukan si pelanggannya? Nah, contohnya itu misalkan saat kamu komplain nih ke Starbucks karena kopinya dia itu terlalu manis. Terus baristanya pasti bilang, maaf ya kak, ini kesalahan kami ganti ya minumannya, gratis. Nah, di situ ada senyum, ada empati. Nah, itulah yang disebut interactional justice. Lalu yang ketiga ada outcome justice, yang dimana keadilan hasil. Ini tentang kompensasi yang sesuai. Contohnya kita booking hotel nih, ternyata hotelnya salah nih ngasih tipe kamar. Tentunya untuk kompensasi, si hotel itu pasti memberikan dong misalkan kayak breakfast gratis, late check out-nya buat kita, atau mungkin upgrade free nih ke kamar yang lebih besar kan. Terus habis itu pelanggan tuh bakalan ngerasa nih kerugiannya tuh dibayar tuntas sama si perusahaan atau sama si hotel gitu. Nah, kita masuk ke segmen ketiga, yang dimana dampak recovery nih pada loyalitas si pelanggannya. Nah, misalkan masalah tidak diselesaikan, potensinya si pelanggan itu balik lagi ke kita itu cuma 19%. Nah, untuk masalahnya itu dapat diselesaikan, tentunya si retensinya ini 54% nih, si pelanggan bakalan balik atau bakalan loyal ke kita. Sedangkan kalau masalahnya itu selesai lebih cepat, tentunya retensinya itu lebih besar.
bisa 82%, si pelanggan itu bisa balik lagi nih ke kita atau menjadi loyal nih ke kita, kayak gitu. Contoh nyatanya itu misalkan kayak Grab atau Gojek. Kalau driver yang membatalkan sepihak atau rutenya salah, pasti aplikasi itu langsung memberikan kayak refund, voucher, atau prioritas driver lain nih ke kita. Karena itu pelanggan pasti tetap mau pakai nih aplikasinya. Nah, yang keempat itu adalah segmen keempat ini adalah service recovery paradox. Fenomena ini adalah di mana pelanggan itu mengalami masalah, lalu diperbaiki dengan sangat baik, yang justru membuat si pelanggannya itu tuh merasa kayak lebih puas daripada pelanggan yang tidak mengalami masalah sama sekali. Nah, contoh itu misalkan kayak kita check-in di hotel, tapi kamarnya belum siap. Nah, hotel akhirnya upgrade ke suite yang lebih bagus atau yang suite lebih besar dari yang kita pesan. Terus kasih free welcome drink, kasih late check out ke kita. Akhirnya kamu tuh ngerasa kayak, wow, beruntung banget nih bisa dapetin itu. Nah, itu yang dibilang service recovery paradox. Nah, kita masuk ke segmen kelima, yang dimana adalah prinsip service recovery yang baik. Nah, di dalam buku itu menyebutkan ada 3 prinsip. Yang dimana prinsip pertama itu memudahkan pelanggan untuk memberi feedback. Contohnya seperti kayak McDonald's nih, dia nyediain QR code di mejanya, scan untuk kasih masukan, gitu kayak gitu. Mudah, cepat, tentunya buat kita buat kasih masukan ke pihak mereka. Lalu ada yang kedua adalah proaktif, terencana, dan karyawan terlatih. Contohnya di Japan Airlines, pramugari itu diberikan wewenang nih untuk memutuskan kompensasi, ngasih snack gratis, mindahin kursi tanpa harus nunggu dari supervisornya. Tentunya di situ pelanggan pasti merasa dong, kalau misalnya mereka tuh dilayani tanpa drama yang harus kayak nunggu dari supervisor dulu, nunggu ACC dari supervisornya dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah kompensasi harus sesuai. Contohnya misalkan restoran fine dining, salah nih nyajin menu pelanggannya. Kompensasinya itu biasanya besar, seperti kayak dikasih free dessert premium, free main course, atau potongan bill signifikan. Nah, ini tuh nunjukin outcome justice sesuai tingkat kegagalannya. Nah, di sini kita masuk ke segmen 6, yang dimana ada service guarantee. Service guarantee itu adalah janji perusahaan bahwa mereka tuh siap bertanggung jawab jika adanya kegagalan. Contohnya, misalkan seperti FedEx, guarantee overnight delivery. Kalau tidak sampai, uang kembali. Atau seperti Pizza Hut, janji Pizza Hut itu sampai dalam 30 menit. Kalau tidak, ya gratis. Service guarantee itu meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus memaksa perusahaan menjaga kualitasnya. Jadi itu dia pembahasan lengkap tentang complaining handling and service recovery. Mulai dari mengapa pelanggan komplain, apa yang mereka harapkan, hingga bagaimana perusahaan memulihkan layanan dengan baik. Semoga video ini membantu teman-teman yang belajar bisnis, marketing, atau sedang bekerja di industri jasa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.